I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that dick. Bitches on my line, and you know. Silakan duduk. Silakan duduk. Apa kabar? Alhamdulillah baik ya, sehat. Sebelumnya udah pernah datang sini apa baru pertama kali ini? Baru pertama ini. Jangan tegang ya. Nah, di sini kita bakal banyak-banyak bercerita kok. Ini ruang terbuka yang menghendaki kamu buat cerita secara luas gitu ya. Tapi kamu kesini nggak ada paksaan kan? Secara sukarela. Berarti kamu keinginan sendiri. Berarti kamu baru pertama kali ini melakukan konseling. Kamu kan baru pertama kali ini kesini. Kita juga baru pertama kali ketemu. Berarti supaya kita semakin akrab dan kamu bisa nyaman ngobrol sama saya, kita bakal melakukan perkenalan dulu. Mau mulai dari siapa nih? Dari aku dulu atau dari kamu? Dari ibu aja. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Nadia Fitri. Nah, saya di sini sebagai konselor yang akan mengarahkan dan mengentaskan serta membantu kamu dalam menyelesaikan masalah. Itu sekarang giliran kamu dong yang perkenalan. Nama dong. Terserah mau menyebutkan apa aja. Coba saya minta kamu untuk menyebutkan nama, kemudian alamat, serta warna kesukaan kamu deh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Elsa Fitria. Alamat saya di Tangerang Kabupaten dan warna kesukaan saya warna abu-abu seperti warna kulit. Iya bener banget, ya ampun. Kayaknya suasananya udah mulai mencair ya, supaya kita juga nggak terlalu canggung di sini. Jangan takut diapa-apain karena di ruangan ini kamu bisa cerita secara luas gitu. Sebelumnya kamu ada paksaan nggak untuk datang ke sini? Enggak dong, kan saya yang butuh, jadi saya datang sendiri. Secara sukarela berarti ya. Nah, karena kita tadi udah kenalan, terus juga udah tahu nama satu sama lain gitu ya, kamu bisa panggil aku ibu aja nggak apa-apa. Kalau misalnya aku bisa panggil kamu apa? Elsa aja nggak apa-apa. Oke, siap. Tapi supaya kegiatan kita hari ini lancar, berjalan dengan lancar, menemukan titik terangnya, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, Elsa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kamu kan katanya baru pertama kali kesini tadi, secara sukarela juga. Terus kamu udah pernah melakukan kegiatan konseling belum? Sebelumnya belum pernah, baru kali ini. Berarti baru kali ini nih ketemu yang kayak gini. Oke. Nah, ini kan disebutnya konseling individual atau perorangan ya. Jadi cuma ada Elsa doang sendiri di sini. Tapi Elsa tahu nggak sih konseling perorangan itu apa? Nggak tahu. Jadi konseling individual itu merupakan layanan yang diberikan oleh tenaga profesional atau bisa disebut dengan konselor. Ini saya sebagai konselor. Iya. Dan diberikan kepada konseli. Elsa sebagai konselinya, yaitu yang membutuhkan bantuan untuk menyelesaikan atau mengentaskan masalahnya. Dan tujuannya untuk mengarahkan agar kehidupan yang Elsa atau konseli nanti jalani itu lebih terarah dan lebih tertata seperti itu. Tadi kan ibu udah jelasin ya apa konseling individual itu. Di sini tuh Echa bakal diarahin dan bakal dituntaskan gitu masalahnya. Echa juga nggak perlu takut karena di sini kita memiliki beberapa asas. Ya, ada asas kerahasiaan, keterbukaan, terus kemandirian, kesukarelaan, serta kekinian. Nah, utama yang tadi udah disebutin itu salah satunya kan ada asas kerahasiaan ya. Jadi di sini tuh kamu sebagai konselor itu nggak perlu takut untuk terbuka, menceritakan masalah kamu. Sebagai konselor tuh sudah disumpah. Jadi segala data
dan segala informasi yang kita dapat dari seorang klien itu bisa terjaga secara rahasia dan tidak akan diketahui oleh halayak umum gitu. Berarti aman ya, Bu? Aman sekali Elsa. Kemudian juga ada asas kesukarelaan. Kesukarelaan ini di mana tadi Elsa sudah menjalankannya. Elsa kesini Alhamdulillah sudah. secara sukarela dan tidak ada paksaan kan? Berarti Elsa sudah menjalankan asas tersebut. Asas itu juga menjadi penentu agar berjalannya kegiatan konseling pada hari ini supaya kegiatannya lancar gitu tuh. Tadi juga ada asas keterbukaan. Di sini saya sebagai konselor meminta Elsa untuk terbuka menceritakan dan meluapkan apapun yang Elsa rasakan gitu tuh ya. Jadi sama sekali jangan ada keterbatasan dalam bercerita karena itu bisa menjadi penentu untuk kita dapat mendapatkan jalan keluar dari masalah yang Elsa hadapi gitu. Oke. Selanjutnya juga ada asas kekinian. Elsa udah pernah dengar belum asas kekinian itu apa? Belum. Nah, asas kekinian itu di sini dimana yang masalah yang sekarang lagi dihadapi sama Elsa nih, lagi genting-gentingnya gitu. Nanti Elsa ceritain aja dari awal sampai akhir. Iya. Nah, sampai sini Elsa mau ada yang ditanyakan lagi? Alhamdulillah udah paham. Sudah paham? Baiklah, langsung saja ya. Relax ya buat ceritanya. Sekarang Elsa bisa menceritakan apa yang Elsa rasakan atau masalah yang tengah dihadapi oleh Elsa. Jadi permasalahannya itu ada di gaji. Elsa bekerja sebagai guru ngaji di TPA. Itu Elsa kerja sendirian di, kan katanya muridnya lumayan banyak nih. Seharusnya kan gurunya juga setara dengan banyaknya murid kan. Nah di situ saya cuma sendiri, tetapi gajinya itu nggak sepadan yang apa yang saya berikan sama murid-murid gitu. Terus kan Elsa capek gitu kan. Faktor dari, maksudnya akibat dari Elsa ini, dari Elsa capek ini kayak tetap ini nggak melalaikan pekerjaan Elsa gitu. Alhamdulillah enggak. Jadi cuma ngerasa capek karena nggak sepadan dengan gaji aja gitu ya. Tapi di sisi lain tuh murid-murid atau orang tua murid kan pasti inisiatif ngasih ini kan gitu. Kadang ada yang suka ngasih kayak Kadang gitu ada juga. yang ngasih, ada yang enggak gitu. Berarti terbilangnya Elsa ini di apa sih, kalau disebutnya tuh pengajar ngaji di anak-anak kampung gitu ya. Itu kalau boleh tahu muridnya ada sekitar berapa tuh? Ada 30-an lah. Oh, lumayan Iya, ya. itu kan kecil-kecil ya Bu ya. Jadi Iya, saya menguras emosi. menguras energi gitu. Terus sampai sini Elsa tuh udah tertekan juga nggak sih sama selain sama gaji gitu tuh? Ada, jadi atasan saya itu nyuruh kalau misal target minggu ini harus pada hafal ini, sedangkan kayak saya sendiri. Terus juga gaji kayak gitu kan, di situ sih tertekannya, dituntut kayak gini, dan saya juga di situ sendiri Bu. Jadi nggak apa ya namanya, harus dituntut serba bisa gitu tuh, tapi bayarannya tetap kecil, nggak ada bonus sama sekali. Oke. Tapi awal kerja, maksudnya sebelum Elsa menerima kerjaan tersebut, apakah atasan Elsa sudah memberikan resiko atau konsekuensi gitu? Sebelumnya enggak, dia nggak bilang gitu kan. Jadi di situ tadinya emang banyak gitu kan, banyak tenaga kerjanya gitu kan. Tapi lama kemudian pada pindah gitu Bu, pada udah kayak nyerah gitulah ngadepin anak-anaknya. Udah di situ yang bertahan cuman saya gitu. Oh, jadi sebelumnya Elsa nggak sendiri? Enggak, tadinya nggak sendiri. Makanya 30 orang itu tadinya ada tiga guru gitu, karena di situ pada keluar. Nah, saya juga udah bilang kan ke atasannya buat nyari lagi, tapi atasannya tetap nanti aja gitu selagi saya masih bisa, dan padahal saya juga tertekan gitu. Ini kan pekerjaan lumayan bikin Elsa capek gitu ya. Elsa sempat berpikir untuk berhenti nggak? Sempat berpikir, tapi di sisi lain kan saya butuh gitu kan gaji itu walaupun dikit juga. Jadi kalaupun mau berhenti, saya sebelumnya harus cari dulu penggantinya, pekerjaannya apa dulu gitu. Jadi masih dipikir-pikir, masih ditimbang-timbang.
Selain apa sih tertekan karena gaji, kemudian karena atasan yang suka ngasih target gitu ya, apalagi yang bikin Echa tertekan di situ? Karena kan Elsa hampir setiap hari bertemu dengan anak kecil kan, pasti ada guru yang seneng ketemu sama anak kecil gitu kan. Terus Elsa termasuknya yang mana? Yang sebel atau yang seneng? Alhamdulillah senang anak-anak kalau sama saya gitu. Anak-anaknya yang seneng sama Elsa. Iya. Tapi Elsa sendiri seneng gak sama anak-anak? Senang. Dari 30 murid itu pasti nggak semuanya kan bikin Elsa seneng. Maksudnya berarti sebagian dari mereka pun menjadi faktor yang bikin Elsa tertekan dalam pekerjaan Elsa sekarang gitu ya. Sebelumnya Elsa bekerja sebagai apa? Aku sebagai berapa enggak? Oh iya, boleh tahu Aicha berapa lama menjalankan profesi ini? Ya udah hampir 5 bulanan. Oh, 5 bulan. Kemudian udah pernah curhat belum sebelumnya tentang masalah yang Aicha jalanin ke atasan? Kalau masalah tentang kayak aku capek gitu nih, kurang tenaga kerja itu sering curhat gitu, makanya minta ditambahin lagi kan. Cuman kalau masalah dari dianya gitu kan yang menuntut saya untuk ya kayak gini kayak gitu, itu saya nggak cerita karena emang dia yang bikin masalahnya gitu, nggak mungkin kan saya cerita ke dia. Oke. Tapi menurut Elsa nih, selama Elsa apa sih menjalankan profesi ini sampai 5 bulan, itu udah termasuk apa ya? Udah termasuk masa perkenalan dulu Kak Echa merasanya selama 5 bulan ini merasa itu masa-masa perkenalan, atau aduh ini sebenarnya udah di tengah-tengah perjalanan banget nih gitu, bukan masa perkenalan lagi. Echa ngerasanya gimana? Itu udah nggak masa perkenalan lagi. Kalau masa perkenalan kan sih cuman paling sebulan 2 bulan itu. Cuman kalau udah ke 5 bulan kan udah banyak target gitu kan. Gitu. Terus apa sih motivasi Elsa sampai sekarang nih untuk bertahan sejauh ini? Karena kan terbilangnya Elsa cukup terkuras ya emosinya. Iya. Di situ juga saya sayang sama anak-anak, apalagi yang udah giat belajar. Dan kalau ditinggal pergi kan sayang juga kan, dia udah Elsa target kayak gini kayak gitu. Nah, ya alhamdulillah banyak yang emang potensinya bagus gitu kan, makanya Elsa bertahan di situ, sayang gitu. Kalau misalkan ngomongin masalah gaji nih, berarti kan mempermasalahkan finansial gitu ya. Di sisi lain ada nggak sih, kan biasanya guru-guru yang mempermasalahkan gaji itu kan pasti ada sisi positifnya ya, kayak dia pasti suka dikasih sama orang tua murid gitu. Maksudnya selain dikasih duit pasti dia dikasih bingkisan. Elsa merasakan hal itu juga. Rasakan. Kemudian Elsa kalau misalkan udah dapet yang kayak gitu tuh, itu menjadi faktor buat Elsa mengurungkan niatnya itu nggak? Kadang kalau emang rezekinya lagi banyak gitu ya lupa gitu sama gaji gitu. Kadang kalau emang Elsa sendirinya lagi butuh banget gitu kan, ya gitu keinget lagi. Tapi ini terbilangnya Elsa sampai datang ke sini tuh berarti beban pikiran gitu ya, kayak mau lanjut atau enggak enggak. Berarti Elsa ini sebelumnya tidak ada basic untuk menjadi pengajar guru ngaji ya? Tapi mengapa atasan Elsa memilih Elsa sebagai guru ngaji itu apa? Pasti kan dia ngelihat potensi apa gitu yang ada dalam diri Elsa. Sedangkan tadi Elsa bilangnya sama sekali nggak ada basic gitu. Mungkin atasan saya juga tahu kali ya, mungkin saya kan dulunya lulusan pesantren gitu, jadi sebenarnya sering ngajar ngaji gitu di rumah, cuman sama adik-adik gitu kan. Mungkin dari situ sih. Oke. Terus kan tadi Elsa juga bilang katanya sebelum beberapa rekan berhenti gitu ya, Elsa pasti adalah nih curhat sama rekan-rekan kerja Elsa. Mereka merasakan hal yang sama atau ada yang sebenarnya betah di situ cuma karena tuntutan yang lain jadi dia pindah? Di situ kan ada 2 ya teman saya. Nah, yang pertama itu dia sebenarnya betah, cuman karena kondisi keluarganya yang emang dia tulang punggung gitulah istilahnya. Jadi dia itu membutuhkan gaji yang cukup besar, jadi ya dipaksa berhentinya kayak gitu oleh keadaan. Nah, kalau yang satu lagi itu emang karena dianya kayak sama kayak Elsa gitu kan, tertekan, cuman emang dia menyerah gitu kan. Elsa mah kan lebih sayang sama anak-anaknya gitu kan.
gitu. Kalau boleh tahu nih, tadi kan rekan yang pertama itu karena dia lebih membutuhkan gaji yang lebih besar. Elsa sendiri kan mempermasalahkan gaji ya. Elsa terbilangnya butuh gaji yang besar nggak karena tuntutan ekonomi juga? Ya tadi itu kan saya juga sebenarnya membutuhkan banyak gitu kan. Juga saya mau berhenti juga harus cari pengganti pekerjaan. Nah, sampai sekarang saya belum menemukan, jadi saya tetap di situ. Nanti jikalau emang saya udah punya pengganti fix gitu gajinya ya mencukupi gitu ya, nanti saya insya Allah ngomongnya. Jadi ibu ya saya cerita kayak gini itu cuman pengen minta solusi gitu, gimana caranya biar saya tuh betah di situ. Saya kan juga sayang sama anak-anaknya gitu kan, yang udah berusaha gitu, saya targetin ya dia juga mampu gitu. Cuman karena kendala itu gitu, gimana caranya biar saya bisa bertahan. Mungkin ada motivasi dari ibu atau bagaimana? Oke, sejauh ini saya menjadi konselor ya, saya juga melihat dari beberapa cerita orang-orang sih ya, tentang apa ya, terbilangnya bagaimana kita bertahan dalam situasi gitu kan. Emang ya namanya juga profesi, pasti ada nggak enaknya gitu. Tapi kan kita balik lagi, kalau misalkan ya itu tadi kita di sisi lain juga melihat kalau misalkan profesi itu tuh nggak selamanya buruk buat kita gitu kan. Terus juga pasti adalah yang menjadi faktor pendukung kita supaya bisa bertahan di situ gitu tuh. Tadi Elsa juga bilang salah satu itu salah satu bukan, atau emang satu-satunya faktor yang bikin Elsa bertahan, anak-anak itu. Ya yang satu lagi kan karena saya butuh gajinya gitu buat kehidupan sehari-hari. Meskipun itu nggak mencukupi buat Elsa. Kan mau gimana lagi tadi kan. Sebelumnya saya mau nanya Kak sama Ibu, boleh? Boleh ya, silakan. Kalau mungkin ini tentang pengalaman Ibu, apa dulu Ibu juga pernah merasakan apa yang saya rasakan gitu? Oke. Dulu sebelum saya menjadi konselor itu sama, saya juga les privat anak-anak gitu ya. Cuma saya lebih ke ini homeschooling sih gitu. Iya. Jadi nggak selalu ketemu banyak murid, terus juga nggak ketemu atasan. Cuma ya itu balik lagi, saya juga punya tekanannya sendiri gitu. Apalagi kan namanya homeschooling juga sama kan, mempunyai target gitu tuh. Apalagi tekanannya tuh kayak saya sendiri gitu ya, lebih ngerasanya tuh mungkin 2 kali lipat, karena pertama saya nggak ada rekan kerja di situ, yang kedua juga saya ngelihatnya juga gimana caranya saya muter otak di situ kan supaya ini sesuai target gitu. Apalagi kalau pas ketemu ujian gitu tuh si anak tersebut gitu. Kadang dari sifat si anak ini yang malas belajarnya gitu kan, itu kita harus muter otak kan, gimana caranya kita bisa bahasanya tuh menggembleng semangat anak itu supaya mau belajar lebih giat lagi, karena kan dia mau ujian gitu. Kalau capek pas ngajar sih di situ doang ya. Untuk gaji itu saya terbilangnya ya alhamdulillah sih ya, tercukupi gitu, nggak ada permasalahan di gaji. Coba ya itu masalah tekanan juga ada gitu. Jadi ada sempat berpikiran untuk berhenti karena kan kayak capek aja gitu tuh kan. Pertama juga kalau misalkan homeschooling kayak gitu kan terjadwal ya. Jadi di sisi lain juga saya tuh sebenarnya nggak punya pekerjaan sampingan gitu tuh. Terus mikir kayak gimana ya caranya untuk mengisi hari-hari kosong ini gitu tuh. Tapi ya balik lagi, kayaknya memang pekerjaan yang saat inilah yang nggak bisa ditinggal gitu. Selain karena kebutuhan juga karena kenyamanan saya gitu. Jadi kan kalau Ibu itu permasalahannya ada di tekanan Ibu sendiri kan. Nah Ibu ketika posisi seperti itu, apakah Ibu sama seperti saya mendatangkan konselor? Dulu pada saat saya menghadapi gimana rasanya jadi pengajar dan pendidik gitu ya, itu saya seolah-olah membohongi perasaan saya aja gitu.
Tapi bukan itu menyiksa. Iya, betul banget. Saya dulu ngerasanya kayak gitu juga, Mbak Elsa. Kayak membohongi diri sendiri aja gitu. Kayak sebenarnya juga saya membutuhkan seperti ini gitu. Tapi kenapa ya malah orang lain yang didapetin? Saya berpikirnya mungkin orang lain itu juga berpikirnya seperti saya gitu. Kalau misalkan dia nggak bertemu saya, apa bisa gitu kan dia sampai di titik tersebut gitu kan. Apalagi tekanan yang udah di prosesnya tuh dibarengin sama saya gitu. Kalau misalkan saya ngelihat penghargaan yang udah dia dapat tuh saya suka sedih sendiri gitu, karena saya ngelihat prosesnya tuh nggak gampang kan, apalagi di dalam proses itu juga saya udah membohongi diri sendiri gitu, tapi hasilnya yang memuaskan diri saya sendiri gitu. Itu sih yang bikin saya bertahan tuh terus. Jadi saya nggak terlalu mikirin ketekanan, karena meskipun tekanan itu ada pasti berlalu. Apa lagi? Nah tadi kan saya bilang kalau misalkan saya menyadari hal yang bikin capek itu pasti berlalu kan. Kalau Elsa sendiri menyadari nggak hal yang bikin capek itu pasti berlalu? Mungkin aku belum kepikiran kayak gitu ya, jadi masih tetap stuck di situ aja gitu. Takut kayak misal nambah orang-orangnya, anak-anaknya nambah banyak gimana gitu kan. Oke, berarti Elsa selain ngerasa masalah gaji dan tekanan juga merasakan overthinking ya. Berarti cukup komplikasi banget masalahnya, Masya Allah. Banyak banget. Tapi kalau misalkan Elsa lagi ngerasa tertekan nih dan mikirin, aduh gaji gue nggak seberapa, apa yang Elsa lakuin gitu? Maksudnya bisa dibilang healing gitu, apalagi kan Elsa juga sebagai ibu rumah tangga gitu kan, jadi punya dua profesi gitu, punya dua pekerjaan. Kalau ketemu anak kan pasti jenuh juga kan, karena di rumah ketemu anak, di pekerjaan juga ketemu anak lagi. Apa sih gitu sebenarnya healing yang sesungguhnya gitu? Elsa biasa ngelakuin apa? Jadi biasanya Elsa tuh kalau lagi emang capek banget tuh kan, jenuh di pekerjaan, di tempat pekerjaan, capek di rumah juga capek kan, ngurusin anak, ngurusin suami. Jadi suka ngajak suami gitu keluar malam gitu kan, berdua gitu buat buat tenangin aja gitu kan. Nanti juga kalau di sana kan bisa cerita berdua gitu kan, tanpa bawa anak gitu kan. Jadi mungkin di situ juga bisa meredakan gitu kan. Nah terus kan Elsa sendiri nih menyadari kalau misalkan ini semua bikin capek gitu ya, tapi di sisi lain Elsa ngerasa nggak kalau misalkan Elsa nih kinerjanya ada yang kurang baik gitu, sehingga kayak capeknya tuh kayak 2 kali lipat gitu? Biasanya kan orang yang punya profesi, maksudnya orang yang punya pekerjaan, kalau misalkan dia lagi mengalami capek dan lelah gitu kan, itu sebenarnya nggak lelah karena aktivitasnya aja, pasti ada kesalahan yang dia perbuat, jadi capeknya tuh sekaligus. Elsa sendiri pernah nggak mengalami kesalahan dan menyadari itu nggak? Saya sadar gitu sebenarnya. Pertama saya juga kadang suka malas ngajar. Iya, saya sadar sih sebenarnya saya juga kurang semangat gitu kan, mungkin ada malas juga. Dan itu malasnya sih permasalahannya dari rumah. Misal nih kalau mau berangkat ke pekerjaan gitu, misal di rumah juga udah merasa capek kan, pagi-pagi udah nyuci, ngurusin anak, nyiapin suami gitu buat kerja, terus ditambah gitu kan, orang kan moodnya beda-beda kan, kadang hari ini lagi mood, kadang enggak, terus dipaksa buat ke tempat kerja lah gitu. Mungkin di situ ngerasa malas itu, jadi ngajar anak tuh ya sebawa moodnya gitu. Baik. Jadi ketika Echa udah ketemu capek di rumah, terus Echa tetap memaksakan untuk tetap bekerja. Itu karena sih kesalahannya ya. Itu tuntutan pekerjaan juga sih ya. Pasti tempat kerja juga nggak mau tahu kalau misalkan kita lagi capek, karena kan itu permasalahan diri sendiri. Tanggung jawabnya kita menjadi seorang guru itu ya harus tetap dijalankan gitu tuh. Apalagi itu terbilangnya masalah kecil kalau misalkan orang-orang yang baru mendengarkan gitu tuh, baru ngeliat gitu. Beda lagi sama orang yang udah pernah ngerasain gitu. Saya dulu pas masih jadi guru homeschooling gitu, karena kan saya belum berumah tangga gitu ya, tapi saya udah ngeliat kan
teman-teman saya juga sama mempunyai profesi yang sama-sama saya. Saya kadang kalau misalnya ngedenger mereka cerita juga sama ikut capek kayak 2 kali lipat banget gitu ya. Terus tapi di sisi lain juga mereka menyadari kesalahannya karena ngebawa mood di rumah itu ke tempat kerja gitu. Itu salah satu kesalahannya kan. Terus juga kedua, mereka juga nggak apa ya, kadang juga orang tuh harus mengingat yang indah-indah gitu kalau misalkan dia lagi kayak capek banget gitu. Teman-teman rekan-rekan kerja saya tuh nggak mengingat itu gitu. Ya namanya juga mood kali ya. Jadi kalau misalkan lagi kesel boro-boro nginget yang indah gitu tuh kan, gerak sedikit aja mungkin nggak mau. Nah oke, sejauh ini kita sudah melakukan kegiatan konseling dari awal sampai tahap pengakhiran gitu ya. Terus juga kita tadi sempat bertukar cerita sampai Elsa nanya gimana saya menghadapi masalah saya waktu itu gitu. Apa kesimpulan yang dapat Elsa simpulkan dalam kegiatan konseling pada hari ini? Ya, jadi ya kesimpulan yang saya dapat sih, yang saya insya Allah masuk gitu ya, insya Allah dipraktekkan gitu ya. Tadi kalau emang kita lagi capek gitu, kita juga butuh gitu kan, butuh something buat kayak ngehilangin beban pikiran, mungkin meredakan kali ya Bu ya. Ya itu kayak misal healing sama suami gitu, bercerita, deklek gitu. Iya betul banget Elsa. Jadi saya ulangi lagi ya. Kesimpulan pada kegiatan kali ini, Elsa cukup komplikasi masalahnya, dari soal gaji, soal tekanan, kemudian juga ada beberapa hal yang bikin Elsa pengen berhenti sebagai profesi ini gitu kan. Tapi kalau misalkan kita tarik dari masalah itu gitu, apa sih ininya ya, jalan keluarnya gitu tuh. Yang pertama, Elsa cukup apa ya, mengingat gitu apa yang namanya, sebelum Elsa dapetin profesi ini gimana Elsa capeknya jadi ibu sebagai pure gitu, sebagai ibu rumah tangga gitu kan. Pasti Elsa juga sebelum mengambil profesi ini Elsa merasa bosan gitu kan, jadi ibu rumah tangga melulu gitu tuh, ngurus-ngurus rumah mulu gitu kan. Yang pertama udah pasti bersyukur. Terus yang kedua juga benar kata Elsa, kita butuh sesuatu untuk meringankan beban kita. Salah satunya adalah healing bersama suami, ya kan. Healing sama orang tersayang itu sudah menjadi apa ya, perda ini ya, perda masalah energi, penambah energi juga gitu. Jadi mau seenggak jelas apapun itu healingnya, kalau sama orang yang kita sayang udah pasti energi kita nambah. Selanjutnya tadi Elsa juga mempermasalahkan gaji gitu ya. Jadi untuk saat ini menurut saya, karena Elsa masih menyayangkan anak-anak, mungkin Elsa perlu untuk membuka komunikasi, jalan komunikasi baik dengan atasan Elsa gitu. Nggak ada salahnya Elsa buat mengkomunikasikan ini, nggak ada juga salahnya Elsa buat ngomong duluan gitu ya, untuk terbuka duluan sama atasan Elsa. Karena Elsa nggak bisa ngajar secara terus menerus, secara tertekan kayak gini. Pasti kinerja Elsa semakin hari semakin menurun gitu kan. Terus juga nanti berdampak kepada anak-anak, sehingga tidak ada keefektifan dalam belajar mengajar gitu tuh. Nggak ada salahnya Elsa juga buat terbuka sama atasan Elsa. Pasti atasan Elsa juga mengerti gitu apa yang Elsa rasakan. Sebelum dia jadi atasan juga pasti dia udah pernah ngalamin di posisi Elsa. Saya berpikir seperti itu, saya rasa seperti itu gitu ya. Itu juga bisa dikatakan deep talk gitu tuh. Deep talk di kantor juga nggak apa-apa gitu, nggak perlu di luar gitu. Yang penting kalian istilahnya dalam ruangan yang ya efektif lah gitu, untuk mengobrol serius tentang hal gaji itu gitu ya. Kemudian juga tekanan dalam target itu sesuatu hal yang
bikin apa ya, bikin pikiran, maksudnya bikin beban pikiran gitu kan, terus karena juga sering kepikiran. bikin badan jadi lemes gitu kan. Itu juga sama, Elsa bisa komunikasikan dengan atasan Elsa, maksudnya kalau misalkan memang Elsa memberikan ketegasan gitu dalam diri atasan Elsa gitu, maksudnya kalau misalkan bapak gitu kan, atasannya bapak apa ibu? Ibu. Nah, kalau misalkan ibu memang memberikan saya target dengan sebanyak itu, saya meminta untuk apa sih bonus dari pekerjaan saya ini gitu tuh, maksudnya kinerja saya harus setara dengan gaji dan bonus saya gitu. Nggak apa-apa sebenarnya Elsa meminta seperti itu karena demi kebaikan mental dan kinerja Elsa gitu. Itu juga kan pasti dampaknya lebih baik, lebih positif lagi kepada anak-anaknya kan. Iya, membawa kegembiraan gitu kan, apalagi juga Elsa bawa mood dari rumah gitu, capek banget ngurus rumah terus dibawa ke tempat kerja gitu kan, itu udah 2 kali lipat banget capeknya, itu nggak apa-apa. Jadi kesimpulannya tuh Elsa cukup komunikasikan baik dengan atasan Elsa. Komunikasi baik akan menghasilkan sesuatu yang baik pula, karena apapun yang baik itu berawal dari komunikasi yang baik. Baiklah, sampai sini ada yang ingin dipertanyakan lagi? Boleh bertanya Ibu? Silahkan. Kalau menurut Ibu komunikasi yang baik kan kayak gimana gitu? Mungkin saya bilang ke atasannya mengawalinya gimana gitu, takut saya salah ngomong gitu kan, nanti atasan tersinggung. Mungkin boleh dikasih tahu tipsnya. Oke. Jadi kita ngelihat waktunya dulu nih, atasannya ada di tempat mengajarnya itu, dia tuh lagi ada urusan atau memang pengen ke situ aja gitu tuh. Kalau misalkan dia memang nggak ada urusan, kita tunggu dulu urusan dia selesai, atau kita bisa pakai waktu luang dia gitu tuh. Jadi kita nunggu dia waktu luang gitu. Kalau ketika kita udah tahu, kita bisa untuk permisi terlebih dahulu kepada si atasan itu. Ya udah pasti awalannya basa-basi dulu, ngajak ngobrol seperti biasa dulu. Mengawalinya itu memancing kenyamanan antara kedua belah pihak aja gitu kan. Pasti atasan Elsa juga selama 5 bulan ini banyak ngobrol kan sama Elsa atau gimana? Banyak sih, alhamdulillah. Banyak ngobrol gitu kan, meskipun selalu ngasih target gitu. Terus juga Elsa terlebih dahulu bisa, ibu ada waktu luang atau enggak gitu, saya mau ngomong serius gitu. Elsa bisa mengawalinya dengan kalimat tersebut. Nah selanjutnya pasti juga respon dia udah insya Allah positif gitu, kalau misalkan kita mengawalinya juga dengan saya mau ngobrol serius gitu, tapi dengan intonasi dan pembawaan yang tenang gitu, cerah menceriakan seperti itu. Terima kasih. Ya sampai sini ada yang mau dipertanyakan lagi? Mungkin itu saja. Sudah dapat dipahami? Alhamdulillah. Oke, kemudian Elsa bakal selanjutnya akan melakukan apa nih ke depannya untuk pekerjaan Elsa? Ya yang pertama saya mau ngobrol dulu sama atasan gitu, baiknya gimana. Terus kalau emang atasannya juga udah mendengarkan, bukan sekedar mendengarkan gitu kan, menerima saran saya gitu untuk menambahkan tenaga kerja gitu, teman gitu buat nemenin saya gitu, mungkin saya akan tetap lanjut di situ. Oke, baik. Jadi bisa kita tutup kegiatan konseling pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf ya Elsa. Kalau baiklah Elsa, sebelumnya terima kasih karena Elsa telah bersedia dan bersukarela untuk menceritakan permasalahan awal hingga akhir, kemudian juga telah menjalankan asas keterbukaan, kemandirian serta kekinian gitu kan. Saya juga memohon maaf apabila dalam kegiatan ini masih terbata-bata atau ada kesalahan gitu tuh ya. Semoga bisa diterima, dimaafin Ibu. Terima kasih juga ya. Terima kasih banyak. Iya betul. Mungkin kita akan melihat
dalam beberapa pekan ke depan perkembangan atau hasil yang Elsa dapatkan dari kegiatan pada kali ini. Baiklah, kita cukupkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.